Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim audit akan mengaudit perusahaan Tirta Marta Oil dan Gas ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nabila Sapitri dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga ada rekan saya Agus Suryadinata dari Kementerian Ketenagakerjaan. Boleh sebelumnya memperkenalkan diri dulu dari perwakilan perusahaan. Baik, terima kasih Ibu Nabila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sharon dan ada dua rekan saya, Mas Muzain dan Mas Alfi. Kami akan melontarkan beberapa pertanyaan ya untuk kegiatan audit ini untuk bidang K3 dan juga pengelolaan limbah dan upaya pencegahan. Jadi akan dimulai dulu dari Mas Agus Suryadinata terkait penerapan K3-nya. Baik, terima kasih Bu Nabila. Sebenarnya tadi sudah diperkenalkan yang saya dari Kementerian Ketenagakerjaan dan izin di sini untuk melakukan audit eksternal kepada perusahaan Tirta Marta Oil and Gas, di mana nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaannya. Terkait audit eksternal, tadi kan sudah saya muter-muter juga keliling bersama pihak perusahaan ke bagian produksi dan area dari perusahaan, dan mungkin pertanyaan mungkin kepada Mbak Sharon sebagai kepala HSE-nya. Tadi bagaimana sih penerapan APD yang sudah diterapkan di perusahaan ini? Karena tadi saya melihat ketika cleaning ada beberapa yang tidak menggunakan safety helmet. Bisa ditambahkan dulu. Baik, terima kasih untuk Mas Agung ya kesempatan pertanyaannya. Jadi di perusahaan kami ini, baik pekerja yang di pabrik di plant ataupun pekerja di perusahaan pasti sudah dilengkapi APD. Jikapun ditemui sebuah temuan terdapat pekerja kami yang tidak menggunakan APD, misalkan berupa safety helmet, itu pasti faktor dari individu itu sendiri yang lalai terhadap kesehatannya seperti itu. Tapi kalau misalkan ditemui seperti itu, pihak dari pekerja bagian keamanan di bagian plant sudah melaporkan kepada pihak IC seperti itu. Nah, kalau untuk dari pekerja kantor akan melakukan audit ke bagian plant, misalkan audit internal di perusahaan kami ya, pasti sudah dilengkapi baju lapangan dulu. Jadi untuk pekerja yang di plant pasti sudah dilengkapi APD. Kemudian, apakah ada sanksi ketika karyawan ataupun pihak yang berada di lokasi pabrik tidak menggunakan helm? Kalau ditemui itu misalkan terdapat pekerja kami sekali dua kali itu masih diberikan sanksi ringan. Tapi misalkan ditemui sampai 3 kali kesalahan dengan kesalahan yang sama, mungkin akan diberikan sanksi yang lebih berat lagi sesuai dengan pertimbangan dari Oke, terima kasih. Sudah bagus ya, ada sanksi yang bakal diberikan kepada pelanggan dan karyawan. Ini mungkin tadi menjadi catatan ya kepada perusahaan Tirta Marta Oil and Gas terkait hal-hal yang tidak menggunakan APD yang lengkap. Oke, terima kasih Mas Sharon. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Muzain ya terkait laporan mengenai kecelakaan kerja. Ini selama kurang lebih 3 bulan. Ini tidak ada laporan kecelakaan kerja. Ini apakah memang tidak ada kecelakaan atau memang sengaja tidak dilaporkan? Mungkin bisa ditambah dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dari perusahaan kami sendiri itu melaporkan tentang kecelakaan kerjanya memang dalam kurun waktu 3 bulan, dan dalam kurun waktu 3 bulan ini memang tidak ada terjadinya kecelakaan kerja. Dan kalaupun nantinya ada kecelakaan kerja, langsung tim laporan kami laporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Terima kasih jawaban atau tanggapan dari Mas Muzain. Mungkin kurang lebih itu saja yang dapat saya tanyakan pada kegiatan audit eksternal hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Nabila. Terima kasih Mas Agung telah mengaudit bagian ketiganya. Kemudian saya izin untuk mengaudit bagian lingkungannya. Mas Alfi bagian lingkungannya. Saya kan tadi berkeliling ke plant ya. Ternyata di situ di salah satu plant ada kebocoran pipa. Itu bagaimana ya? Kok bisa terjadi? Baik,
baik. Memang mungkin dari kemarin itu terjadi tekanan yang lebih, jadi terjadi kebocoran pipa. Tindakan kami yaitu menurunkan tekanan pada tangki, lalu memperbaiki pipanya dan melakukan teknik irigasi pada tanah yang tercemar. Oh ya, jangan lupa untuk ini maintenance-nya. Baik. Kemudian kalau perusahaan Jakarta Oil dan Gas ini pengelolaan limbahnya gimana ya? Jadi perusahaan itu belum memiliki izin untuk mengelola limbah sendiri. Jadi limbah dari perusahaan itu kami bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola limbahnya. Itu setiap bulan atau waktunya setiap kapan? Seperti mengangkut limbah itu? Kami melakukan pengangkutan limbah itu tergantung dari produksi kami. Jadi misalnya sudah limbah itu sudah memenuhi kota, maka langsung akan transfer. Jadi tidak secara apa ya, ada waktunya seperti sebulan sekali atau gitu. Jadi tergantung dari produksinya. Tapi pengangkutan selalu berjalan. Lanjut. Kalau untuk upaya pencemaran, untuk pencemarannya kan kebetulan itu alhamdulillah tidak ada kebocoran besar. Jadi kami melakukan remediasi secara ekstrim. oke. Dan untuk lingkungan, bagian lingkungan ini cukup segitu ya dari saya. Jadi kegiatan audit ini sudah selesai. Untuk tadi dari saran-saran dari Mas Agung, dari saya juga, tolong segera diterapkan ya. Baik, kami tutup. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.